Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Kurnia dengan NPM A1F020032 dari Program Studi Pendidikan Kimia 1B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Adapun tujuan praktikum pada kali ini: 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. 2. Mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. 3. Menentukan dan adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah beban 50 gram, 100 gram, dan 200 gram. Ini 50 gram, 100 gram, 200 gram. Kemudian tali nilon plastik. Kemudian meteran, tabung pena, dan penjepit kertas. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan pada tabel pengamatan 5.1 dengan massa beban tetap 50 gram, dengan massa beban putar 100 gram, dan jari-jari 30 cm dengan 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 06,87 sekon. Ulangi lagi sampai 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya 07,22 sekon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 07,54 sekon. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan tabel pengamatan 5.2 dengan massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, dan jari-jari 30 cm. Kita putar 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 09,68 sekon. Kita coba lagi sampai 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 09,19 sekon. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan lagi 09,19 sekon. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan pada tabel pengamatan 5.3 dengan massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, dan jari-jari 15 cm. Kita lakukan 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan 06,39 sekon. Ulangi sampai 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 05,74 sekon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 06,37 sekon. Berdasarkan literasi yang ada, jadi untuk mencari periode itu rumusnya T sama dengan T per N, di mana T itu periode getaran, N sama dengan jumlah getaran, dan T sama dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Jadi pada tabel pengamatan 5.1 pada percobaan 1, T-nya sama dengan 6,87 per 10, didapatkan 0,687 sekon.
Nah, kemudian untuk mencari kecepatan sudut itu sama dengan omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2 kali 3,14 per 0,687. Didapatkan hasilnya 9,1411 radian per sekon. Nah, kemudian untuk mencari kecepatan linear yaitu V sama dengan omega per R, di mana R itu adalah jari-jari. Nah, didapatkannya hasilnya 9,1411 dikali 0,3. Jadi hasilnya 2,7423 meter per sekon. Begitupun dengan percobaan kedua dan ketiga. Kemudian kita menentukan ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian pada tiap-tiap tabel. Nah, yang diralat itu adalah waktu dan periode. Jadi ralat mutlak itu sendiri rumusnya delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikali N min 1, di mana X dikurang X bar kuadrat didapati data yang kita gunakan. Nah, kalau N merupakan banyaknya percobaan atau data yang kita ambil. Nah, kemudian untuk rumus ralat nisbi sama dengan delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100%. Ralat nisbi ini adalah ralat seberapa persen tingkat kesalahan kita. Untuk mencari ralat nisbi dilambangkan dengan delta L. Nah, untuk mencari ketelitian dilambangkan dengan delta K sama dengan 100% dikurang delta L. Nah, untuk mencari data rata-rata itu sama dengan X bar sama dengan sigma XN per N, di mana N merupakan banyaknya percobaan tadi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat kita ketahui bahwa ada hubungan antar besar dengan kecepatan sudut. Besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut yaitu periode dengan satuan detik. Nah, hubungan antara periode dengan kecepatan sudut dapat kita ketahui dalam grafik ini. Nah, berdasarkan grafik tersebut, kita mengetahui bahwa semakin besar nilai periode, maka akan semakin kecil nilai kecepatan sudut dan begitu sebaliknya. Maka dapat kita tulis formula kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega sama dengan 2pi per T. Kemudian, kecepatan linear dipengaruhi oleh sudut dan juga jari-jari. Secara tidak langsung, periode akan mempengaruhi kecepatan linear, dikarenakan periode sendiri mempengaruhi kecepatan tersebut. Pengaruh ini dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, untuk formula dari kecepatan linear dilambangkan dengan P sama dengan omega dikali R atau jari-jari, akan menghasilkan kecepatan linear dengan satuan meter per sekon. Nah, jadi contoh dari gerak melingkar yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerak kipas angin, gerak pada ban motor, dan gerak pada kincir air. Baiklah, itulah percobaan pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.